Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan berkah dan rahmat sehingga kita dapat sukses di dunia maupun di akhirat. Yang terhormat, Ibu Dr. Siti Ainim Liusti SPDM Hum, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Tiara Anggun Az-Zahra dengan NIM 21129494, mahasiswa jurusan PGSD dan dengan kode seksi 368 akan menjelaskan tentang pola dasar kalimat. Nah, sebelum kita masuk ke pola dasar kalimat, apakah itu yang dimaksud dengan kalimat? Menurut Alwi 2010, kalimat merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh, yang dalam wujud lisan ditandai dengan nada naik dan turun, dalam wujud tulisan ditandai dengan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Sebuah kalimat dibangun oleh beberapa unsur, yaitu adanya subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek biasanya jawaban atas pertanyaan siapa atau apa, berupa nomina atau frase nomina. Disertai kata itu, didahului kata bahwa, disertai pewatas yang, dan tidak didahului preposisi. Predikat biasanya jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana, berupa kata adalah atau iyalah, dapat diingkarkan dengan tidak atau bukan, dapat didahului keterangan aspek dan modalitas, dapat berupa kata atau frasa benda, kata kerja, kata sifat, atau bilangan. Objek biasanya berada langsung di belakang predikat, dapat diubah menjadi subjek pada kalimat pasif dan tidak didahului dengan kata depan. Pelengkap dapat berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat yang terletak di belakang predikat dan tidak didahului preposisi. Selanjutnya keterangan, posisinya tidak terikat, dapat berubah tempat, kadang di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Keterangan dapat berupa keterangan waktu, keterangan tujuan, keterangan tempat, keterangan sebab, keterangan akibat, keterangan syarat, keterangan cara, dan pengganti nomina. Dapat berupa keterangan tambah berupa posisi. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke materi pola dasar kalimat. Namun, sebelum kita masuk, apa itu yang dimaksud dengan pola dasar kalimat? Pola dasar kalimat adalah perubahan yang terjadi pada kalimat, dapat berupa perubahan unsur, penambahan unsur, atau perubahan urutan unsur yang membuat kalimat tersebut menjadi kalimat aktif atau kalimat pasif. Ada 6 pola dasar kalimat. Yang pertama, pola SP, yaitu subjek dan predikat. Contohnya di sini adalah ayah bekerja. Ayah sebagai subjek karena dapat menjawab pertanyaan siapa. Siapa yang bekerja? Jawabannya ayah. Itulah mengapa dia dikatakan sebagai subjek. Selanjutnya, bekerja dikatakan sebagai predikat karena dapat menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa ayah? Jawabannya ayah bekerja. Contoh lain adalah Andi menulis. Andi sebagai subjek dan menulis sebagai predikat. Yang kedua adalah pola SPO, yaitu subjek, predikat, dan objek. Contohnya di sini adalah ibu memasak nasi. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, dan nasi sebagai objek. Kata ibu dapat menjawab pertanyaan siapa, makanya ia disebut sebagai subjek. Memasak dapat menjawab pertanyaan mengapa, itulah kenapa dia dikatakan sebagai predikat. Dan objeknya di sini adalah nasi, karena terletak langsung di belakang predikat. Yang ketiga adalah pola SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sini contohnya adalah Ana memasak gulai ikan di dapur. Ana sebagai subjek, memasak sebagai predikat, gulai ikan sebagai objek, dan di dapur sebagai keterangan. Contoh lainnya adalah
Ani belajar matematika jam 7. Ani sebagai subjek, belajar sebagai predikat, matematika sebagai objek, pukul 7 sebagai keterangan waktu. Yang keempat adalah pola SPPEL, yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya di sini adalah dia belajar dengan rajin. Dia sebagai subjek, belajar sebagai predikat, dengan rajin sebagai pelengkap. Dengan rajin di sini itu merupakan keterangan cara, sehingga ia termasuk ke dalam pelengkap. Berikutnya adalah pola SPK. Contohnya di sini adalah Adi bermain di lapangan. Adi sebagai subjek, bermain sebagai predikat, di lapangan sebagai keterangan tempat. Contoh lainnya adalah Ani belajar pukul 1. Ani sebagai subjek, belajar sebagai predikat, pukul 1 sebagai keterangan waktu. Nah, pola dasar kalimat yang terakhir adalah SPOPEL, yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya di sini adalah ibu membawa sayur-sayuran dengan keranjang. Ibu sebagai subjek, membawa sebagai predikat, sayur-sayuran sebagai objek, dengan keranjang sebagai pelengkap. Contoh lainnya adalah dia mengerjakan ujian dengan hati-hati. Itu juga termasuk ke dalam pola SPOPEL karena dia di sini sebagai subjek, mengerjakan sebagai predikat, ujian sebagai objek, dan dengan hati-hati sebagai pelengkap. Nah, itulah dia penjelasan singkat mengenai pola dasar kalimat dari saya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ada 6 pola dasar kalimat yang akan membentuk sebuah kalimat. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengatakan sebuah kalimat dari orang bijak yang akan menambah motivasi kita semua. Orang sukses bukanlah orang yang pintar, melainkan orang sukses adalah dia yang gigih berjuang dan pantang menyerah. Saya Tiara Anggun Az-Zahra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 这一次